Saya Vini Syifa Nur Sadrina dari kelas Komunikasi 2H dengan NIM 12040324892. Di video ini saya akan sedikit memberikan atau share sedikit pengalaman saya yang mengandung kisah inspirasi. Beberapa peristiwa tidak pernah diniatkan untuk melupa adalah rentang kisah yang memiliki hikmah dan pembelajaran di dalamnya. Mengapa begitu? Karena peristiwa yang mengesankan biasanya selalu memberi kekuatan kepada hati sehingga hati ini dan jiwa berdebar. Saya sendiri pun memiliki kisah yang amat mengesankan yang alhamdulillah kini dapat saya syukuri telah melampaui masa sulit itu. Waktu menginjak tingkat SMP, saya aktif dalam bidang ekstrakurikuler, bidang non-akademik, dan saya selalu imbangi dengan pelajaran di sekolah. Dan alhamdulillah saya sangat tepat dan bijaksana dalam memanage waktu pada waktu itu. Kelas 2 SMP, saya aktif mengikuti ekstrakurikuler di bidang pramuka. Dan kebetulan di saat itu ada event nasional yang diadakan 1 kali dalam 5 tahun. Nama acara ini Jambore Nasional. Waktu itu seleksi dilaksanakan oleh Kuarcap Payakumbuh. Setelah melengkapi berbagai persyaratan dan berkas-berkas dokumen yang dirasa perlu tentang data diri, tentang prestasi yang pernah diraih, alhamdulillah saya lulus tahap 1 dengan berbagai rintangan dan hambatan yang telah saya lalui. Untuk melewati hambatan tersebut, saya memiliki sifat dan sikap kedisiplinan dan kegigihan untuk lolos dari seleksi tersebut. Sedikit demi sedikit, hari makin ke hari, muncul berbagai problema dari yang kecil sampai yang besar, baik itu masalah inter maupun eksternal. Di situ kami peserta utusan dari sekolah, mental kami itu kena, dan akhirnya diproses tahap 1, 2, dan 3 saya lulus, alhamdulillah. Pada tahap keempat, kami hanya bersisa 5 orang dari 10 peserta, dari itu pun dari utusan sekolah. Saya tetap mengikuti seleksi terakhir ini, tapi saya meninggalkan beberapa tugas yang tidak saya buat, itu disengaja karena saya terlalu lelah dengan situasi di sana. Sampailah kepada di hari terakhir, yaitu pengumuman tahap 4 kemarin, yang merupakan tahap terakhir, yaitu penentuan yang akan berangkat ke Cibubur. Di saat itu kepala kuartir cabang memberikan arahan dan motivasi para peserta untuk yang lulus maupun tidak. Saat mengikuti proses tahap 4 ini seleksinya volumenya udah semakin tinggi dan semakin ketat. Melihat banyaknya peserta lain yang lebih gigih dan semangat, dan juga mereka itu seperti orang yang sudah famous di kalangan Kuarcap gitu. Melihat mereka itu membuat semangat saya menciut dan tidak memiliki semangat yang cukup untuk lulus dari tahap 4 ini. Itu membuat saya sangat putus asa. Beberapa seleksi sebelumnya dapat saya laksanakan dengan baik dengan nilai yang memuaskan. Namun di seleksi bagian hiking tahap keempat ini membuat saya menyerah, putus semangat, dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan seleksi karena beberapa tugas sangat sulit bagi saya, dan pertemanan di sana saya lihat sedikit berkubu-kubu, itu sangat menyulitkan saya. Saat amplop yang diberikan dan dibuka secara serentak, saya mendapati tulisan tidak lulus. Itu masih biasa saja bagi saya karena saya tidak begitu berantusias untuk lulus dalam seleksi ini. Tidak lama kemudian semua peserta menjadi histeris, aura expression yang tidak lulus begitu menyesali terhadap dirinya mengapa ia bisa gagal dalam seleksi ini, karena antusias dan keinginannya cukup kuat untuk mengikuti event nasional ini. Saya cukup terkejut dan shock dan bertanya-tanya kepada diri sendiri, mengapa mereka ini begitu antusias dan over expression gitu.
Tapi saya tidak merasakan hal itu. Melihat kejadian ini membuat saya terdiam dan bertanya-tanya, mengapa harus begitu senang dan beruntung menyelesaikan seleksi ini dengan baik dan lulus. Apa yang membuat mereka begitu antusias dan berambisius untuk mendapatkan kesempatan ini? Kemudian pembina kami datang, lalu dia merangkul dan mengatakan, tidak apa-apa, kalian sudah hebat sampai di sini. Ini hanya tergantung kepada ambisi dan kemampuan kalian. Jika kalian tidak mendapatkan kesempatan kali ini, kalian masih kelas 2. Saat mendengar motivasi dari kakak pembina tersebut, membuat saya berkata kepada diri sendiri, egois merenggut banyak hal baik dari saya. Tidak hanya diri saya sendiri, orang terkasih juga menginginkan hal terbaik untuk diri saya. Saya hanya memandang diri saya sendiri tanpa melihat orang terkasih yang menaruh harapan sangat besar kepada saya. Lihatlah betapa memalukan dan sakitnya hati ini, dan pikiran saya sangat terganggu dengan hal itu. Dari peristiwa itu saya belajar keraguan akan sesuatu akan mengakibatkan kekalahan, tetapi keyakinan akan memberikan kemenangan. Padahal saya tidak tahu seberapa dekat saya dengan keberuntungan. Tapi kesalahan terburuk saya saat itu, saya tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita menanamkan kepada diri sendiri untuk percaya kepada diri sendiri dan bertekad kuat akan hal sesuatu agar tidak menyesal di kemudian hari. Segitu dari saya. Apabila ada kesalahan dan sesuatu yang tidak baik untuk disampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.